Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mereview artikel yang berjudul Forum Filsafat dan Teologi. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Yuwin selagi dosen pengampu mata kuliah pengantar filsafat ilmu. Perkenalkan, nama saya Nawaf Aditya Wirayuda dengan NIM 2103102130. Saya Nova Windy Elasari dengan NIM 2103102133. Saya Dara Ulfi Nazifa dengan NIM 2103102120. Apa sih pengertian empati itu? Empati adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan diri mereka di posisi orang lain, melihat dengan mata dan merasakan dengan hati. Menurut saya, empati itu kemampuan dalam membayangkan atau mengimajinasikan perasaan orang lain. Sederhananya, empati adalah munculnya rasa iba terhadap derita yang sedang dialami orang lain. Menurut saya, empati dapat dikatakan sebagai sebuah keadaan mental di mana seorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Dalam konteks pemikiran dan pengambilan keputusan, rasionalitas mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk menggunakan nalar, logika, dan pertimbangan yang objektif dalam proses berpikir dan membuat keputusan. Pendekatan rasional berusaha untuk meminimalkan pengaruh emosi, preferensi pribadi, atau bias yang tidak relevan dalam proses pengambilan keputusan. Rasionalitas melibatkan penilaian berdasarkan bukti, analisis logis, evaluasi konsekuensi, dan tujuan yang jelas. Empati rasional yaitu kemampuan seseorang dalam merasakan apa yang dirasakan orang lain dengan cara memulai berpikir rasional. Berpikir rasional sendiri yaitu pemikiran dan pertimbangan secara logis. Dalam konteks agama dan spiritualitas, rasionalitas mengacu pada pemahaman dan penggunaan akal sehat serta pertimbangan rasional dalam memahami keyakinan agama atau spiritual. Pendekatan rasional dalam agama melibatkan pemikiran kritis, penelitian, dan refleksi yang dilakukan dengan menggunakan logika dan bukti. Rasionalitas dalam agama mengakui pentingnya penalaran dan analisis rasional dalam menjelajahi dan memahami konsep-konsep keagamaan, kepercayaan, dan praktik spiritual. Hal ini dapat melibatkan harmonisasi antara keyakinan keagamaan dan logika rasional. Dalam psikologi dan hubungan interpersonal, pengertian relasional merujuk pada hubungan antara individu atau kelompok dalam konteks sosial dan emosional. Ini melibatkan kualitas interaksi, komunikasi, saling ketergantungan, dan persepsi yang saling dipengaruhi antara individu atau kelompok tersebut. Relasi interpersonal dapat bervariasi mulai dari hubungan intim dan dekat hingga hubungan sosial yang lebih dangkal atau formal. Dalam filsafat, pengertian relasional berkaitan dengan pandangan ontologis bahwa objek atau entitas hanya memiliki eksistensi atau makna dalam hubungannya dengan entitas lain. Dalam perspektif ini, realitas dipahami melalui relasi dan ketergantungan antara berbagai entitas. Misalnya, dalam filsafat proses, entitas individu dilihat sebagai proses yang terus-menerus berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain, bukan sebagai entitas yang terisolasi atau mandiri. Pandangan ini menekankan pentingnya konteks dan hubungan dalam memahami dunia dan makna di dalamnya. Empati relasional adalah pendekatan pembelajaran pluralistik untuk mengajarkan empati yang menarik dari dan menggabungkan pemahaman empati yang berbeda seperti yang telah diartikulasikan dalam disiplin estetika, psikologi, primatologi, filsafat, etika medis, dan ilmu syaraf. Teori empati relasional dibangun untuk tujuan menciptakan perspektif empati yang luas dan inklusif yang cocok untuk mengubah kebiasaan perilaku dan mengubah budaya organisasi. Perbedaan empati dan kasih sayang, yaitu perasaan yang serupa namun ada perbedaan yang jelas di antara keduanya. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan situasi orang lain, sedangkan kasih sayang adalah perasaan simpati, kasihan, dan kepedulian terhadap
keberuntungan dan penderitaan orang lain. Contoh kasih sayang, mendapatkan rasa tenang, kepedulian, dan semangat dari seseorang. Dengan pemberian tindakan afeksi tersebut, orang yang sedang sakit akan merasa lebih baik dan dapat mengalihkan fokusnya dari sakitnya, serta memberikan semangat dan tenang untuk pemikirannya akan sakit yang dialami. Contoh dari empati yaitu ketika ada teman yang berduka cita, maka ia akan turut memberikan ucapan berduka dan ikut bersedih. Sekian review artikel dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.